Berita pertama diawali dari Sekolah Dasar Negeri Ligung 1 yang berada di Kabupaten Majalengka. Kondisinya rusak parah. Dinding dari bangunan nampak sudah retak. Bahkan kaca jendela dan keramik lantai pun sudah pecah. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Ligung 1, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya, hampir di setiap sudut mulai dari dinding, lantai, hingga jendela, kondisinya sudah rusak parah. Selain banyak keramik yang sudah terkelupas hingga dinding yang retak, sejumlah kusen jendela pun nampak sudah rapuh dan keropos. Terlebih, atap sekolah yang nampak sudah lapuk dan bocor, di mana dikhawatirkan roboh secara tiba-tiba. Salah seorang guru, Nunung Nurfaida, mengungkapkan rusaknya gedung sekolah ini sudah berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3 tahun lalu. Selain itu, siswa kelas 6, Yulianti, juga mengaku kerap tidak konsentrasi pasca kegiatan belajar mengajar. Oleh karenanya, para siswa sangat berharap gedung sekolahnya ini segera mendapat perbaikan. Sudah lama, ya ada 3 tahun lebih. Kami sudah mengajukan ke Dapodik, setiap tahun diajukan, ya sudah ke Dikti sudah meminta ke pemerintah, tapi ya sampai sekarang belum ada realisasi. Tidak nyaman, merasa terganggu, terus tidak enak aja untuk belajarnya, dilihatnya juga enak. Rusak tuh jendelanya bolong-bolong, lantainya pecah-pecah. Pintunya rusak, pintunya direnovasi, diperbaiki. Sementara, meski dari beberapa tahun ke belakang, pihak sekolah telah berupaya mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan hingga ke Dapodik, namun sejauh ini pengajuan tersebut sama sekali belum ada respon dari pihak terkait. Informasi selanjutnya, pemirsa, untuk tingkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi terkait pemilihan di Kampung Adat Naga. KPU Jabar juga belajar bagaimana cara masyarakat adat Kampung Naga berpartisipasi menyukseskan pemilihan, serta bagaimana mereka belajar dan menyikapi setiap perbedaan di setiap pelaksanaan pemilihan. Demi tingkatkan partisipasi pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi terkait pemilihan di Kampung Adat Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan berlangsung di Baleriung Kampung Adat pada Rabu sore. Hadir dalam kegiatan Ketua KPU Jawa Barat yakni Umi Wahyuni, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Hedi Ardia, serta jajaran komisioner dan kesekretariatan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kegiatan ini, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, karena setiap suara yang diberikan oleh warga akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi warga Jawa Barat dalam Pilkada serentak tahun 2024.
Dirinya menargetkan ada kenaikan sebesar 2% pada pelaksanaan Pilkada 2024, khusus di Kampung Naga. Dirinya berharap 100% pemilih bisa menyalurkan hak suaranya di TPS tanggal 27 November 2024 mendatang. Untuk pemilihan kepala daerah, karena 27 November kita akan memilih gubernur dan bupati. Oleh karena itu kami menargetkan angka partisipasi pemilih untuk Pilgub atau Pilkada serentak 2024 ini naik 2%, jadi 76% dari sebelumnya 74%. Dan khusus untuk sosialisasi di Kampung Adat Kampung Naga ini memang sesuai dengan tema Pilgub Jabar 2024, bahwa Pilgub itu sebagai inisiasi budaya demokrasi. Nah, kalau kita penggal kata per kata, maka budayanya itulah yang kita ingin angkat kembali, bahwa banyak dari budaya leluhur kita itu nilai-nilainya itu sangat kompatibel dengan demokrasi gitu. Semisal silih asa, silih asi, silih asu, kalau itu memang diinsapi oleh semuanya, maka hiruk pikuk demokrasi kita itu akan dinamikanya akan sangat baik sekali gitu. Sekalipun ada perbedaan yang sangat tajam, semuanya bisa menyikapi secara dewasa gitu. Kita berharap betul nanti angka partisipasi pemilih di Kampung Adat ini bisa 100% ya. Dan mungkin masyarakat di luar sana juga bisa belajar banyak dari sini, dari Kampung Naga. Dengan kearifannya, mereka sangat menjunjung tinggi perbedaan, kemudian juga mereka bisa menghargai proses-proses yang dilakukan, termasuk proses politik itu. Hedi juga meminta seluruh warga Tasikmalaya dan Jawa Barat meniru kearifan dan kerukunan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat. Beralih ke informasi lainnya, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-77, pengurus putra-putri Angkatan Udara Cabang Lanud Sulaiman menggelar perlombaan baris berbaris. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 tim pelajar SMP dan MTS se-Jawa Barat. Dalam rangka menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-77 yang jatuh pada 29 Juli setiap tahunnya, putra-putri Angkatan Udara Cabang Lanud Sulaiman menggelar lomba keterampilan baris berbaris tingkat SMP dan MTS se-Jawa Barat pada Minggu pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di Pangkalan Lanud Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dan diikuti sebanyak 30 tim yang terdiri dari pelajar SMP dan MTS. Perlombaan keterampilan baris berbaris yang diinisiasi putra-putri Angkatan Udara Cabang Lanud Sulaiman ini pun mendapat apresiasi dari Komandan Lanud Sulaiman, Kolonel PNB Rahmat Kusmayadi. Menurutnya, perlombaan yang merebutkan piala bergilir Komandan Pangkalan TNI AU Lanud Sulaiman ini dapat mengajarkan dan menumbuhkan proses disiplin, kekompakan dalam tim, dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Tak hanya itu, perlombaan baris berbaris ini sekaligus sebagai proses pembelajaran yang sejatinya diperlukan para pelajar remaja agar terhindar dari dampak negatif pergaulan. Saya selaku Komandan Lanud Sulaiman sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena kegiatan ini saya nilai sangat positif, dan saya lihat pelaksanaan kegiatan ini dipersiapkan dengan baik. Jumlah pesertanya pun sangat banyak dan boleh dikatakan bahwa ini melebihi dari ekspektasi yang saya perkirakan sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PPPAU Cabang Lanud Sulaiman. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Sementara Ketua Putra-Putri Angkatan Udara Cabang Lanud Sulaiman mengatakan, melalui kegiatan ini dapat berkontribusi positif bagi Pangkalan Lanud Sulaiman. Memang organisasi ini
masih muda, tapi kami mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, baik kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan juga sifatnya kedirgantaraan. Jadi melalui kegiatan ini kami berharap ada kontribusi positif dari kami sebagai organisasi masyarakat yang di bawah pembinaan Pangkalan TNI AU Lanut Sulaiman agar bisa memberikan kontribusi baik bagi Pangkalan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Berita menarik datang dari ribuan santri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar. Diajak untuk memahami perbedaan melalui pagelaran budaya. Pasalnya, pagelaran ini melibatkan sejumlah anggota komunitas seni yang memiliki latar belakang agama dan juga suku yang berbeda. Berbagai kegiatan digelar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, Haul Masyayikh dan Milad Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar. Pagelaran budaya digelar di Aula Munas atau Kompleks Ponpes. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar pondok pesantren pun dilaksanakan oleh panitia. Salah satunya pagelaran budaya yang melibatkan sejumlah komunitas seni budaya. Pegiat seni budaya yang terlibat ini berbeda latar belakang, agama, dan juga suku. Perbedaan tetap membuat pertunjukan seni budaya terlihat apik dan enak dinikmati. Ketua Panitia Gun Gunawan mengatakan pihaknya ingin mengajarkan kepada para santri tentang pentingnya hidup berdampingan dengan yang berbeda agama dan juga suku. Pasalnya, di luar konteks akidah, harus menjaga kesamaan kehidupan sosial yang kondusif dan saling membantu, serta menjauhi permusuhan. Tidak hanya sekedar dari komunitas muslim ya, komunitas non-muslim juga kami libatkan melalui Les Bumi, ada juga Pemanah Rasa dari Ciamis, ada juga seni angklung Sili Asih, juga Ansarus Salabat sebagai tuan rumah di sini. Kami mengajarkan kepada para santri tentang pentingnya kita hidup berdampingan ya. Kalau ruang-ruang akidah tentunya kita berbeda ya, tetapi di luar ruang akidah kita memiliki ada persamaan, yaitu bagaimana membangun kehidupan sosial yang kondusif, saling membantu satu sama lain. Dalam ajaran Islam kita tidak boleh saling bermusuhan. Tidak hanya menyuguhkan penampilan seni yang apik, tetapi panitia juga mengedukasi para santri tentang kejujuran, kebersamaan, kerjasama, dan rendah hati melalui permainan tradisional zaman dahulu.